segala hal. Janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di setiap air mata. ada berkat di setiap cobaan, Dan jawaban di setiap doa. meskipun seribu tangan manusia Menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. oh percayalah. Tuhan yang bela. Shalom, selamat malam teman-teman. Kita akan memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Mari semua teman-teman fokus untuk beribadah. Siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya ucapkan selamat beribadah. Shalom, selamat malam teman-teman. Kita akan memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Mars Pemuda GKST. GKST, ayo bergerak maju. 20 Juli tahun 49, hari lahirnya pemuda GKST. Hari bersejarah dan kebanggaan kita. Marilah puji Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia. Satukan tekad kita, membela gerejanya. Yesus pemenang dunia, itulah dasar kita. Berbakti pada Tuhan, tujuan kita semua. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia. Satukan tekad kita, membela gerejanya.
tabiskan ibadah kita. Ibadah pemuda kelompok 1 Genesis pada malam hari ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menerima hari baru dan sukacita yang dapat kita rasakan di kehidupan kita. Mari kita responi kebaikan Tuhan dengan menyanyikan lagu Ajaib Kau Tuhan. Saya ajak teman-teman untuk bangkit berdiri, kita bertepuk tangan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kaulah layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Saya persilakan teman-teman untuk duduk. Kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih untuk waktu kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami boleh melaksanakan ibadah online saat ini. Tuhan, sekarang kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah kami dapat berjalan sesuai rencana-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seberapa sering kita melukai hati Tuhan melalui perbuatan, perkataan, maupun pikiran kita. Teman-teman pemuda, jangan pernah takut mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Tuhan kita adalah kasih. Mari mengakui semua kesalahan yang kita berbuat selama ini kepada Tuhan. Kita angkat pujian seperti yang Kau inginkan. Cara hidup
akan membaca Alkitab. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu di kesempatan di malam hari ini. Karena kasih-Mu, Engkau memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah di tempat ini. Khususnya bagi teman-teman kami yang di rumah, yang mengikuti ibadah online, kiranya Tuhan akan menuntun, menyertai, memelihara mereka, memberikan waktu dan kesempatan yang baik ini untuk memuji dan memuliakan nama Yang Kudus. Dan saat ini kami akan mempersiapkan diri kami untuk belajar dari firman-Mu. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus Engkau akan memberikan kami kemampuan supaya kami akan mengerti akan firman yang hendak kami baca, kami renungkan di malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang Engkau pilih untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini ya Bapa. Kiranya Engkau akan menolong hamba-Mu dengan urapan kuasa Roh-Mu, akan memberi hamba-Mu kemampuan untuk menyampaikan firman-Mu ini kepada teman-teman kami yang ada di rumah, dan biarlah mereka akan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan mendapat hikmah dari apa yang mereka dengar ya Bapa. Ya Bapa di surga, ini doa kami, ampun dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab Yunus pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10. Yunus pasal 4, ayat 5 sampai yang ke-10. Saya akan membacakan dalam nama Tuhan Yesus. Yunus telah keluar, meninggalkan kota itu, dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar ini, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Demikian pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memelihara itu dalam kehidupannya setiap hari. Dari bacaan kita dari kitab Yunus pasal yang keempat, ayat ke-5 sampai yang ke-10, saya mengangkat sebuah tema yang mengatakan berproses atau instan. Saya ulangi, berproses atau instan. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan menceritakan sebuah kisah, cerita dari Tiongkok. Diceritakan ada sepasang orang tua yang
sudah lanjut usia, yang sangat merindukan seorang anak. Mereka sangat menginginkan kehadiran anak menghiasi keberadaan hidup mereka. Tapi apa daya, mereka sudah tua dan tidak mungkin mempunyai anak. Dan pada suatu malam, sang bapak yang sudah tua ini bermimpi didatangi oleh seorang sakti yang mengatakan, pergilah ke sebuah pancuran air di sebelah sana, di dalam hutan, dan minumlah air itu. Tapi ingat, jangan terlalu banyak engkau meminumnya, karena ketika engkau meminumnya, engkau akan menjadi muda kembali dan akan memperoleh seorang anak. Dan ketika orang tua ini siuman, esokan paginya ia menceritakan hal ini kepada istrinya, dan mereka pergi masuk ke hutan dan menemukan pancuran yang seperti yang dikatakan oleh orang sakti tersebut. Dan akhirnya dengan sangat senang mereka meminum air dari pancuran itu. Dan seketika itu apa terjadi dengan mereka, saudara? Orang tua ini tiba-tiba berubah menjadi orang yang muda, yang sangat ganteng. Ini bapak ini yang sudah tua. Dan dia mengingatkan kepada istrinya, ibu, tolong jangan minum terlalu banyak. Nanti tidak baik, dipesankan begitu sama saya. Tapi apa yang terjadi? Ketika sang suami sudah pulang, dia sudah ganteng, sudah muda kembali, istrinya masih minum terus itu air. Dan dia tidak puas dengan apa yang ia alami. Dia sudah jadi cantik, ya jadi muda. Dia minum terus. Akhirnya ketika sampai di rumah, suaminya teringat istrinya. Di mana istri saya akan kembali ke pancuran itu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Orang tua yang sudah menjadi muda ini, seorang bapak ini, tidak menemukan lagi istrinya. Di mana istri saya ya? Dia tadi di pancuran sini, di mana dia? Akhirnya bapak ini yang sudah jadi anak muda ini ya, mendengar bunyi tangisan bayi. Ternyata dia tidak menemukan istrinya, tapi dia menemukan seorang bayi yang terletak di salah satu batu di pancuran itu. Akhirnya dia mengangkat bayi itu dan sangat gembira dia mendapatkan seorang anak. Tapi sayang dia tidak menemukan istrinya di mana. Ternyata istrinya itu berubah menjadi seorang bayi. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa makna dari cerita yang saya ceritakan saat ini? Inilah sebuah proses yang saya katakan instan. Terlalu cepat, saudara. Terlalu cepat. Hanya dengan minum air segelas saja, orang tua berubah jadi muda. Itu yang saya maksudkan saat ini. Kita melihat keberadaan hidup kita di masa-masa ini adalah suatu kehidupan yang instan. Semuanya serba instan. Manusia saat ini inginnya segala sesuatu instan. Ada mie instan, ya, ada daging ayam yang dipesan dengan Grab saja sudah datang secara cepat tanpa mengolahnya di dapur. Itu semuanya dilakukan secara instan, saudara. Karena keinstanan inilah ada suatu peristiwa ribuan tahun dalam kitab suci yang kita baca pada malam hari ini pada kisah Nabi Yunus. Di mana dikisahkan pada ayat yang ke-6, di tengah kemarahannya Yunus duduk di pondok, tiba-tiba Tuhan Allah menumbuhkan sebatang pohon jarak secara tiba-tiba. Muncul pohon jarak menudungi kepala Yunus. Sehingga Yunus merasa, aduh segar sekali ya, ada pohon jarak yang menudungi kepalaku di tengah kemarahan saya. Sangat ajaib, saudara. Tapi apa yang terjadi? Keesokan harinya ada seekor ulat menggerek batangnya sehingga pohon jarak itu mati. Setelah itu mati, apa terjadi? Datang angin panas yang bertiup, angin timur panas yang bertiup sehingga menyakiti kepala Yunus. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang kita baca tadi, ada 3 kata yang mengatakan ketentuan Tuhan, atas penentuan Allah.
3 kali kata penentuan kita baca. Penentuan ketika pohon jarak itu tumbuh, penentuan ketika pohon jarak itu mati, penentuan ketika ada angin timur yang sangat panas menerpa Yunus. Ini suatu 3 hal ini adalah menunjuk pada suatu sifat yang ilahi, bahwa segala sesuatu yang ditentukan Allah itu pasti. Seolah-olah ini kelihatan instan. Benar, ini instan. Instan adanya. Yunus mendapatkan sesuatu yang instan. Tapi apa yang terjadi? Yang instan itu ternyata juga cepat hilangnya. Tumbuh dalam semalam, mati dalam semalam. Dikatakan pada ayat yang ke-10 ya. Kecenderungan hati manusia demikianlah. Ini saya katakan berproses. Seolah-olah tidak ada prosesnya. Hidup dia tumbuh cepat, mati cepat. Memang begitulah adanya. Itu pohon yang ada, yang pernah dituliskan Alkitab. Pohon yang cepat tumbuhnya, matinya juga cepat. Apa yang maknanya saudara bagi kita anak-anak muda, khususnya rekan-rekan muda saya yang ada di rumah yang mendengarkan ibadah ini? Apa maknanya? Kita sebagai anak-anak muda, kita mempunyai kelebihan-kelebihan, kita mempunyai talenta yang diberikan Tuhan. Akankah kita mendapatkan sesuatu dengan cara instan, dengan cara cepat? Tentu Allah tidak mengendaki sesuatu yang diperoleh manusia itu secara cepat. Buktinya ketika Yunus mendapatkan tudungan dari pohon jarak yang dihidupkan atau yang ditumbuhkan Tuhan dalam sekejap, esok harinya Tuhan mematikan pohon jarak itu. Karena memang bukan begitu dia punya mekanisme, prosesnya saudara. Allah kita, Allah yang kreatif, sangat kreatif. Semua yang dikerjakan Allah itu melalui proses. Buktinya proses penciptaan. Dari awal bumi sampai kejadian manusia membutuhkan proses selama 6 hari. Tidak mungkin Allah yang penuh dengan kuasa itu, Allah yang berdaulat atas hidup kita manusia, akan melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya, yang menjadi hak mutlak Allah, yaitu Allah yang penuh dengan proses, akan mengerjakan itu dalam hidup kita manusia. Tapi dalam kasus Nabi Yunus, itu atas penentuan Tuhan, itu ada sampai 3 kali. Atas penentuan Tuhan, ingat saudara. Kalau Tuhan sudah menentukan itu bagi Yunus, itu Tuhan tentukan. Tapi, apa maknanya ini? Karena kita melihat sini, Allah mengajar Yunus supaya bisa menginsapi segala kesalahannya. Masakan Yunus bersedih, marah dengan matinya pohon jarak itu, dibandingkan dengan penduduk Niniwe yang telah bertobat. Yunus marah karena penduduk Niniwe bertobat. Inginnya Yunus, penduduk Niniwe itu Tuhan hukum saja. Tidak usah mereka diselamatkan. Itu yang Yunus inginkan. Makanya ia marah kepada Tuhan. Jadi, kisah pohon jarak yang hidup semalam dan mati dalam semalam itu hanya atas penentuan Tuhan atas diri Yunus, supaya dia belajar mengasihi sesamanya. Tidak demikian bagi kita, bukan begitu kisah hidup kita. Hidup kita dari kita masih dalam kandungan, bayi, kanak-kanak, anak-anak, ya, remaja, pemuda saat ini membutuhkan proses yang panjang. Tidak secara instan. Makanya saya katakan berproses atau instan. Itu pilihan kita. Terkadang kita sebagai anak-anak muda menginginkan sesuatu yang memang instan. Ingin sesuatu yang mudah, menghalalkan segala cara untuk memperoleh sesuatu yang mudah. Tanpa berpikir keras, tanpa bekerja keras, tanpa belajar keras, inginnya yang terbaik. Itu tidak mungkin, saudara. Sedangkan Allah kita, ketika Tuhan Yesus hadir dalam rupa manusia,
untuk datang melawat dan menyelamatkan umat manusia, ia datang melalui sebuah proses, yaitu melalui rahim Maria. Ia menjadi bayi. Ia menjadi kanak-kanak di Nazaret. Ia menjalani proses penghidupan bersama Yusuf selama hampir 30 tahun menjadi tukang kayu. Dan ketika ia berusia 30 tahun, ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. 3 tahun setengah ia melayani dan melawat umatnya Israel dan kita semua, saudara. Itu melalui sebuah proses. Tapi ada sebuah kisah dalam hidup Yesus yang patut kita teladani, saudara, bahwa Tuhan Yesus tidak mengenaki segala sesuatu yang instan. Ketika itu ia terjadi, ketika ia akan masuk dalam penyelamatan umat manusia, ketika ia akan disalibkan, secara pikiran kita, Tuhan pasti ingin itu dilalui. Tapi tidak, apa kata Yesus? Dapat kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-27. Begini dituliskan, saudara. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan ku katakan, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Maksudnya apa, saudara? Ini Tuhan menjelang kematiannya. Seolah-olah Tuhan ingin, tak usah saya mati untuk umat manusia. Tapi Tuhan Yesus tidak mungkin mengingkari tujuannya datang ke dunia. Itu melalui suatu proses kesengsaraan untuk menyelamatkan jiwa manusia, umat manusia yang ciptaannya yang dia kasihi. Dan di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-42 dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini membuktikan Tuhan Yesus juga hidup dalam sebuah proses. Dia tidak mau melalui atau melewati sebuah kesengsaraan yang harus dia tanggung dalam kehidupannya. Sehingga dengan sebuah proses kesengsaraan yang ia lakukan, mulai dari penangkapan, pengadilan, pelecehan, penyiksaan, dan disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit, itu sebuah proses yang dilalui. Jadi tidak instan, saudara. Kita saat ini hidup di zaman yang serba instan, bukan berarti kehidupan kita sebagai generasi muda Kristen, orang-orang muda Kristen, menghalalkan segala cara yang instan ini untuk keegoisan kita, untuk keuntungan kita. Tidak mungkin, saudara. Kita ingin menjadi seorang polisi, kita butuh proses, ada latihan, ada pengecekan, ada pengetesan, ada semua. Ingin jadi tentara, ada pengetesan, pengecekan, pelatihan, baru jadi. Tidak mungkin kita langsung dalam pikiran kita berpikir, ya, seolah-olah kita berhalusinasi kayak ide, ya. Kita menggunakan kayak filsafat Plato. Plato itu mengandalkan ide, karena bagi dia segala sesuatu yang ada dalam ide adalah sebuah kenyataan. Jadi apa yang kita pikirkan dalam otak itu sudah nyata, yang dalam kenyataan tidak nyata maksudnya. Menghayal, oh saya ingin jadi ini, tapi kita tidak berbuat. Seolah-olah ada di ide saja, ide. Tidak ada tindak lanjutannya, dia ada dia punya apa yang harus kita lakukan sehingga semua itu akan berhasil. Jadi apa yang kita idekan, apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan harus kita tindak lanjuti dengan belajar sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh, dan semuanya itu akan kita nikmati hasilnya. Kalau menjadi seorang pelajar, belajar sungguh-sungguh, walaupun saat ini pandemi COVID, belajar sungguh-sungguh di rumah. Begitu juga yang kuliah di universitas, di kampus, di sekolah tinggi, belajar sungguh-sungguh. Ikuti proses yang ada, sehingga kita akan menjadi seorang sarjana, menjadi seorang profesional muda. Itulah proses yang harus kita lalui. Dan kita berpikir juga, kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Seolah-olah kalau kita secara manusia, Tuhan luputkan, lewatkan, lalukan COVID ini. Tapi tidak mungkin.
kita harus hidup dalam COVID ini seperti Pak Presiden katakan, kita harus berdamai dengan corona. Kita ada di dalam corona ini. Bukan kita akan diangkat dari zaman ini supaya nanti sampai sana tidak corona, lewati zaman corona. Tidak mungkin. Kita harus melalui masa-masa pandemi ini dengan sungguh-sungguh mengimani bahwa pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Jadi tidak mungkin kita harus melalui proses di tengah pandemi COVID ini dengan mengikuti protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita sudah tahu saudara ya. Jadi penekanannya, janganlah kita berpikir bahwa segala sesuatu itu akan terjadi seperti Yunus. Langsung tumbuh dalam satu malam. Jadi, segalanya jadi, tidak mungkin. Itu hanya ada pada Yunus saja, tidak ada pada kita. Semuanya ada penentuan Tuhan. Jika Tuhan tentukan itu bagi kita, maka jadilah, tak mungkin tidak. Tapi itu hanya, tidak mungkin Allah akan melakukan hal itu. Karena Allah kita adalah Allah yang menjalani sebuah proses. Bagaimana dengan ciptaannya? Kita harus hidup dalam proses hidup. Bukan kita maunya yang gampang-gampang, yang instan-instan. Kalau yang kita peroleh secara instan, pasti cepat hilangnya. Kalau sesuatu yang kita kerjakan tidak berkualitas, tidak bagus, pasti akan tidak ada gunanya. Coba kita memulainya dengan sebuah kesadaran diri. Sungguh-sungguh mengerjakan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Kita menghayatinya dengan sungguh-sungguh, membuatnya dengan sungguh-sungguh. Pasti kita akan menikmati hasilnya dengan puas. Saya percaya saudara pasti memahaminya. Jadi apapun yang saudara rencanakan, yang kita rencanakan ke depan, segala cita-cita, harapan, karena Tuhan sudah menjanjikan bahwa rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan mengenai kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Itu janji Tuhan. Tapi janji itu harus kita jalani, kita lalui, sehingga apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita itu akan kita gapai. Bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh bahagia, masa depan yang cerah. Karena saudara sekalian, pilihan tergantung dari kita sekarang. Apakah kita mau hidup dalam proses Tuhan, dalam proses yang ditentukan bagi kita, atau kita mau dengan cara instan, sehingga itu pada akhirnya akan mengecewakan kita. Pilihan terletak pada kita saudara. Karena itu, setialah pada proses yang ditentukan Tuhan. Amin. Kita akan memberikan persembahan, namun sebelum itu dengarkan nats persembahan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku,
Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur padamu atas kebaikan-Mu yang selalu melingkupi keberadaan hidup kami. Bagi teman-teman kami di rumah yang ikut dalam kegiatan ibadah pada malam hari ini, kiranya Engkau akan memberkati mereka, Engkau akan menolong kami semua yang telah mendengar dan melihat kegiatan ibadah ini. Biarlah kami dapat menjalani proses hidup yang Tuhan tentukan bagi kami di tengah situasi dan kondisi yang serba instan ini, dan biarlah kami mengaktifkan diri kami dalam segala kualitas diri, talenta yang kami miliki, sehingga kami dapat mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan terus membimbing dan menjaga keberadaan hidup kami dalam proses yang Tuhan tentukan bagi kami untuk kesuksesan kami sebagai anak-anak yang Engkau cintai ini ya Bapa. Tolonglah kami sebagai anak-anak muda, khususnya anak-anak muda pemuda kelompok 1 Genesis ya Bapa. Tolonglah kami supaya kami dapat menjalani keberadaan hidup kami dengan sungguh-sungguh, dengan kebaikan yang daripada Tuhan. Kami dapat memahami kasih-Mu, bahwa Engkau mencintai kami, dan segala sesuatu yang kami kerjakan, baik kami sebagai profesional muda dalam dunia kerja kami, kiranya Engkau akan memberkati kami, Engkau akan melindungi kami, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan akan sukses dan berhasil karena anugerah Tuhan. Bagi kami sebagai seorang siswa, sebagai seorang mahasiswa, kiranya Engkau akan memberkati kami dalam proses pendidikan yang kami jalani di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Engkau akan menolong kami, Engkau akan membimbing kami, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan akan sukses karena anugerah Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi teman-teman kami, dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya lawatan tangan kasih-Mu berlaku bagi keberadaan hidup mereka. Kami meyakini dengan sungguh bahwa Engkau-lah Allah kami yang sentiasa akan memelihara keberadaan hidup kami di tengah tantangan hidup yang kami alami. Kami percaya Engkau akan memberikan kami jalan keluar yang terbaik, dan segala rencana, cita-cita dan harapan kami, kiranya Engkau akan menolong kami, Engkau akan memberkati kami, sehingga kami dapat menjalaninya dengan baik, dan kami akan berhasil karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di kesempatan di malam hari ini ya Bapa, kami berdoa bagi keberadaan organisasi pemuda kelompok 1 Genesis. Engkau memberkati teman-teman kami yang menjadi pengurus yang Engkau pilih untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini, baik dari koordinator Saudara Andre Varian, sekretaris, bendahara, dan seluruh bidang-bidang divisi yang telah dibentuk. Kiranya Tuhan akan menolong, memberi ketekunan, memberi kesabaran, memberi kami keuletan untuk bekerja bagi nama-Mu, sehingga melalui organisasi ini nama-Mu akan dikuduskan dan dimuliakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Segala program-program kerja yang kami jalani, yang kami akan kerjakan ke depan, khususnya Natal Pemuda Kelompok 1 Genesis ya Bapa. Engkau berkati panitia yang telah dibentuk, biarlah mereka dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, beri mereka sehat kuat, beri mereka kemampuan, sehingga mereka dapat memanajemen kepanitiaan ini dengan sungguh-sungguh ya Bapa, sehingga semuanya yang mereka rencanakan, yang mereka kerjakan untuk keberlangsungan kepanitiaan ini, hingga pada waktunya kami merayakan Natal pada bulan Desember ya Bapa, semuanya akan terlaksana dengan baik. Khususnya dalam usaha pencarian dana, Engkau kira akan menggerakkan hati orang-orang yang Engkau pilih untuk mengambil bagian untuk membantu kepanitiaan ini ya Bapa. Dan kami yakin segala sesuatu yang kami rencanakan akan sukses karena campur tangan dan pertolongan-Mu ya Bapa di surga. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi keberadaan bangsa negara kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan akan memelihara pemimpin-pemimpin kami, beri hikmat ya Bapa di tengah makin merebaknya virus COVID-19 ini ya Bapa. Dan biarlah kami memiliki hikmat yang daripada Tuhan, supaya kami dapat mengikuti protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah, sehingga kami terluput dan terbebas dari virus ini ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu melindungi kami dari bencana ini ya Bapa, karena Engkau-lah Allah kami, gunung batu kami, yang sentiasa akan menjaga dan memelihara keberadaan hidup kami. Ya Bapa di surga,
Keberadaan hidup kami sepanjang malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya pemeliharaan, penyertaan, perlindungan Tuhan sempurna bagi keberadaan hidup kami. Dan kami yakin dengan sungguh bahwa Engkau begitu mengasihi keberadaan hidup kami. Engkau akan memberkati segala sesuatu yang kami rencanakan. Engkau akan melindungi kami ya senantiasa, sehingga kami dapat selamatkan anugerah Tuhan. Ya Bapa, ini doa kami, sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kami berdoa. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Teman-teman pemuda, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhmu, Tuhan pemulihmu. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhmu, Tuhan pemulihmu. Pengutusan dan berkat. Pulanglah dalam sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus Tritunggal yang esa yang tidak berubah, kiranya akan memberkati saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Untuk duduk, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Info pada malam hari ini bagi teman-teman yang rindu untuk mengumpulkan persembahan dikumpulkan kepada Bendahara Genesis, yaitu Saudari Stella. Yang kedua, follow akun Pemuda Genesis Instagram pemudagenesis.id. Dan yang ketiga, like, comment, dan subscribe YouTube Pemuda Genesis. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Di surga termasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada satu nama yang berkuasa, nama yang memberikan kebebasan, nama yang memberikan kesembuhan, nama yang memberikan kemenangan. Nama siapa? Nama di atas segala nama. Oh, oh. Nama yang telah membebaskanku.
berkuasa tunduk pada nama Yesus. Pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh nama, nama di atas segala nama. Oh 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 oh, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Come on! Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Namamu dahsyat Tuhan, namamu berkuasa. Oh, yeah. Haleluya. Semua suarakan haleluya. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Mau apa buat Tuhan?